Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safira Tahira dari kelompok 4 akan mempresentasikan pemakaian tanda baca. Pengertian tanda baca. Tanda baca adalah simbol yang tidak ada hubungannya sama suara, kata, atau frasa dalam suatu masalah. Tanda baca itu sendiri berperan menunjukkan sebuah struktur tulisan, intonasi, dan jeda pada saat pembacaan. Dalam menulis sebuah buku, salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah penggunaan tanda baca. Namun, hingga saat ini masih banyak yang bingung dengan apa saja fungsi tanda baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sadam Adrian Ramadan, NPM 193192997, akan menjelaskan fungsi tanda baca. Suatu tanda baca tentu memiliki kegunaan atau fungsi yang dijelaskan berikut ini. Pertama, untuk mengatur jeda ketika seseorang membaca suatu kalimat. Yang kedua, untuk mengatur intonasi dalam pembacaan suatu kalimat. Yang ketiga, untuk memberi penegasan kalimat seperti kalimat tanya, kalimat perintah, dan lain sebagainya. Yang keempat, untuk menggambarkan struktur kata atau kalimat yang ada dalam sebuah tulisan. Yang terakhir, untuk menunjukkan kata yang ada di dalam suatu tulisan. Selanjutnya saya di sini akan menjelaskan fungsi tanda titik. Tanda titik mempunyai fungsi sesuai dengan letak tanda titik tersebut berada. Pemakaian tanda titik antara lain adalah di akhir kalimat atau tulisan yang berupa bukan suatu seruan atau pernyataan. Yang kedua, di belakang angka atau huruf yang ada dalam bagian daftar dan juga ikhtisar. Yang ketiga, sebagai pemisah angka pada jam, menit, dan detik yang menjelaskan waktu. Yang terakhir, sebagai pemisah bilangan ribuan dan kelipatannya. Selanjutnya ada tanda koma. Tanda baca koma memiliki aturan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menjadi pemisah kalimat setara dengan kalimat setara setelahnya. Yang kedua, dipakai di antara unsur dalam perincian atau pembilangan. Yang ketiga, menjadi pemisah anak kalimat dari induk kalimat jika anak kalimat mendahului induk kalimatnya. Yang keempat, menjadi pemisah petikan langsung dari bagian lain dari kalimat. Yang terakhir, dipakai untuk mengapit keterangan tambahan yang sifatnya tidak membatasi. Selanjutnya ada tanda titik koma. Tanda titik koma digunakan pada kalimat antara lain yakni menjadi pemisah di bagian kalimat yang sejenis dan setara, dan menjadi pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara dalam kalimat majemuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ilham Zaki. Saya akan melanjutkan materi tentang tanda tanya. Pemakaian tanda tanya adalah di akhir suatu kalimat tanya dan dalam kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang disaksikan kebenaran. Lanjut, untuk tanda seru. Pemakaian tanda seru adalah pada akhir kalimat perintah, akhir ungkapan atau pernyataan yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau ketertujuan maupun rasa emosi yang kuat. Selanjutnya ada tanda titik dua. Tanda titik dua yaitu pemakaian pada titik dua antara lain: satu, dipakai untuk setelah kata atau ungkapan yang membutuhkan pemberian. Yang kedua, dipakai di antara jilid atau nomor dan halaman, di antara surat dan ayat kitab suci, di antara judul dan anak judul sebuah karangan, dan juga nama kota dan penerbit buku acuan dalam karangan. Yang ketiga, dipakai dalam teks drama setelah kata yang menggambarkan
dipakai di akhir pernyataan lengkap apabila ditutupi rangkaian atau pemberian. Tanda hubung. Pemakaian tanda hubung antara lain yakni yang pertama dipakai untuk menjadi penghubung suku, kata dasar atau kata yang memiliki himbauan untuk terpisah oleh pergantian baris. Yang kedua dipakai untuk menyambungkan unsur kata ulang. Yang ketiga dipakai untuk menghubungkan huruf dari kata yang dieja satu-satu dan bagian tangga. Yang keempat dipakai untuk merangkai suatu kata dengan kata selanjutnya atau sebelumnya yang diawali dengan huruf kapital, kata atau huruf dengan angka, dan angka dengan kata atau huruf. Yang terakhir dipakai merangkai unsur bahasa Indonesia dengan unsur bahasa asing. Ada tanda pisah. Pemakaian tanda pisah antara lain yakni yang pertama sebagai pembatas penyisipan kata atau kalimat yang memberikan penjelasan di luar bangun kalimat. Yang kedua untuk memberi penegasan terdapatnya keterangan aposisi atau keterangan yang lain menjadikan kalimat lebih jelas. Yang ketiga dipakai di antara dua bilangan atau kata dengan arti sampai dengan atau sampai ke. Selanjutnya contoh penggunaan tanda baca. Penggunaan tanda baca titik. Fungsi tanda titik yang paling utama dan umum dipahami oleh banyak orang adalah sebagai penanda berakhirnya kalimat. Contoh kalimatnya, nenekku meninggal dunia 2 bulan yang lalu, titik. Penggunaan tanda baca koma. Tanda koma seringkali digunakan di tengah kalimat. Contohnya, Sinta membeli garam, koma, gula, koma, penyedap rasa, koma, dan cuka di warung sebelah. Penggunaan tanda baca tanya. Tanda tanya digunakan pada akhir kalimat tanya ataupun frasa yang bertujuan. Contohnya, sejak kapan mereka pergi ke Semarang? Penggunaan tanda baca seru. Tanda seru digunakan pada kalimat seruan atau perintah, baik perintah keras maupun tidak. Contohnya, tolong tutup jendela itu sekarang. Penggunaan tanda titik koma. Tanda titik koma digunakan untuk memisahkan bagian-bagian kalimat yang sejenis dan setara. Contohnya, malam makin larut titik koma, pekerjaan belum selesai juga. Tanda titik dua. Penggunaan tanda titik dua. Tanda titik dua. Penggunaan tanda titik dua. Tanda titik dua digunakan pada akhir suatu pernyataan lengkap jika diikuti suatu rangkaian yang berhubungan mengakar. Contohnya, kita memerlukan perlengkapan masak, wajan, spatula, panci, dan penyaring. Penggunaan tanda hubung. Tanda hubung digunakan untuk menyambung suku-suku kata dasar yang terpisah oleh perintah baris. Contohnya, selain digunakan untuk menjadi perlindung tubuh, rompi itu juga didesain senyaman mungkin. Yang terakhir yaitu penggunaan tanda pisah. Tanda pisah digunakan untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan khusus di luar bangun kalimat. Contohnya, kebahagiaan hidup, tanda pisah, semua orang mendambakannya, tanda pisah, diperoleh melalui harmonisasi batin terhadap lingkungan kehidupan sekitarnya.